Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila. Saya berasal dari IAIN Jutka Langsa dan NIM saya 1062019006 dan saya semester 6. Di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis penelitian. Di situ ada jenis kualitatif. Definisi kualitatif dapat ditemukan pada banyak literatur, antara lain ahli dan Yusuf mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai ahli ini tentunya untuk mempermudah dalam membedakan penggunaan metode kualitatif. Sementara metode kualitatif lebih menemukan pada pengamatan fenomena tersebut. Kualitatif sangat berpengaruh pada kekuatan kata yang digunakan. Perhatian penelitian kualitatif lebih tertuju pada interaksi di antara elemen-elemen tersebut. Metode kualitatif digunakan untuk menjawab pertanyaan tentang apa, bagaimana, mengapa, atau suatu fenomena. Menurut para ahli, metode kualitatif menyatakan bahwa metode kualitatif yang menemukan hipotesis dedukatif memiliki keterbatasan dalam menjangkau permasalahan yang diteliti dengan keterbatasan tersebut. Tujuan dari penelitian kualitatif mengungkapkan makna yang menginformasikan tindakan atau hasil yang biasanya diukur dengan penelitian kualitatif. Jadi penelitian kualitatif menyelidiki makna, interpretasi atau simbol serta proses dan hubungan kehidupan sosial. Tujuan penelitian ini tidak hanya menyamakan hasil dengan teori, melainkan menunjukkan keganjalan atau tidak berasan dari subjek dan objek penelitian sesuai dalam teori. Mengetahui tujuan penelitian kualitatif akan sangat memudahkan proses penelitian kualitatif. Adapun tahap-tahap dalam penelitian kualitatif yaitu mengangkat permasalahan, menemukan pertanyaan penelitian, terus mengumpulkan data yang relevan, melakukan analisis data, menjawab pertanyaan di penelitian. Adapun tipe-tipe atau jenis penelitian kualitatif: 1. Kriminologi, etnologi, etnografi dan studi kasus, metode teori dasar, metode historis. Adapun prosedur penelitian kualitatif: 1. Tahap deskripsi, 2. Tahap reduksi, 3. Tahap seleksi, 4. Identifikasi permasalahan, 5. Pengembangan kerangka konsep, 6. Pengembangan desain penelitian, 7. Pengumpulan data, kuantifikasi data, dan analisis data. Terus ada di sini tadi kan kualitatif, ini kuantitatif. Kuantitatif itu didefinisikan pada umumnya berhubungan dengan angka-angka. Suatu metode berhubungan dengan angka-angka pada umumnya. Kuantitatif bertujuan untuk suatu metode dalam penelitian, bertujuan untuk memverifikasi teori atau kebenaran, membangun fakta, menunjukkan deskripsi statistik, menganalisis hasil dengan prosedur yang sistematis dengan data berupa numerikal atau angka atau grafik. Walaupun sebenarnya pembedaan kualitatif dan kuantitatif penelitian agak menyesatkan, banyak penelitian kuantitatif tertarik mempelajari aspek-aspek penelitian. Kualitatif dan kuantitatif mendefinisikan penelitian kuantitatif adalah suatu proses yang menemukan pengetahuan yang menggunakan data berupa angka-angka sebagai alat menganalisis keterangan mengenai apa yang diketahui. Menurut para ahli tentang kuantitatif, yaitu adalah penelitian yang didasarkan pada asumsi, menentukan variabel, dan selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode penelitian yang valid, terutama dalam penelitian kuantitatif. Tujuan dari penelitian kuantitatif untuk menentukan hubungan antara variabel. Dalam menentukan hubungan antara variabel, menurut para ahli, penelitian kuantitatif adalah penelitian yang didasarkan pada asumsi, kemudian menentukan variabel, dan selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode penelitian yang valid. Adapun tujuan dari penelitian kualitatif untuk menghubungkan antara variabel dalam sebuah populasi. Perbedaan tujuan antara penelitian kuantitatif deskriptif bertujuan untuk menemukan hubungan antara variabel yang hanya terjadi sekali, sedangkan kuantitatif eksperimental bertujuan mengukur hubungan variabel sebelum dan sesudah dan melihat sebab akibat dari fenomena tersebut, fenomena yang diteliti. Dan adapun tahap-tahap penelitian kuantitatif: melakukan identifikasi permasalahan, mengumpulkan teori atau studi literatur, mengembangkan kerangka konsep dan melakukan identifikasi dan definisi variabel, hipotesis dan pertanyaan penelitian, mengembangkan desain penelitian, mengambil dan menentukan teknik
komunikasi penelitian. 3. Adapun mixed method. Definisi mixed method itu mengkombinasikan atau mengasosiasikan bentuk kualitatif dan bentuk kuantitatif. Mixed method bertujuan untuk mengatasi kelemahan-kelemahan yang ada pada pendekatan kuantitatif. Mixed method bahwa kombinasi antara pendekatan kuantitatif dan kualitatif akan menghasilkan pemahaman yang lebih baik terhadap masalah penelitian dibandingkan bila hanya menggunakan salah satu pendekatan saja. Tujuan dari penelitian mixed method ini menggabungkan komponen penelitian kualitatif dan kuantitatif. Metode ini berkontribusi dalam menjawab pertanyaan penelitian seseorang sehingga pada akhirnya penelitian dengan metode campuran memperoleh pengetahuan dan validasi yang tinggi. Desain ini sebagai produk yang memiliki kualitas yang menandai untuk mencapai beberapa validitas yang mengacu pada suatu penelitian. Metode campuran yang memiliki kombinasi dan metode campuran. Adapun tahap-tahap dalam penelitian mixed method ini yaitu waktu. Timing adalah waktu yang mempertimbangkan. Mohon maaf ada kesalahan. Di sini saya akan bacakan tipe-tipe dan atau jenis mixed method. Adapun paralel, eksplorasi, konvergen, eksplorasi transformatif. Adapun prosedur penelitian mixed method yaitu timing waktu, weighting bobot, mixing pencampuran, theorizing teorisasi. 4. Penelitian eksperimen. Definisi penelitian eksperimen juga disebut percobaan yang berasal dari bahasa Latin experi yang berarti menguji coba penelitian. Dalam penelitian eksperimen ini penyebab dari sebuah gejala akan diuji untuk mengetahui penelitian eksperimen. Biasanya digunakan untuk memperoleh pengetahuan dalam bidang ilmu alam dan psikologi sosial, sedangkan penelitian eksperimen adalah sebuah percobaan yang bersistem dan berencana untuk membuktikan kebenaran salah satu metode penelitian dalam melakukan penelitian eksperimen. Menurut para ahli, penelitian eksperimen ialah metode penelitian eksperimen yang merupakan salah satunya metode penelitian untuk menguji hipotesis menyangkut hubungan kausal sebab akibat secara benar. Dalam studi eksperimental, penelitian hanya melakukan sedikit memanipulasi, yakni minimal satu variabel. Tujuan dari eksperimen untuk menemukan atau mengetahui pengaruh dari suatu tindakan terhadap kelompok tertentu. Dan adapun tahap-tahap dalam penelitian eksperimen: tahapan persiapan, tahapan pelaksanaan, tahapan penelitian, dan tahapan pengolahan dan analisis. Prosedur penelitian yaitu persiapan, melakukan eksperimen, dan melaporkan hasil penelitian. 5. Adapun tindakan. Tindakan mendefinisikan perkembangan yang menyeruak pada tahun 1940. Penelitian tindakan adalah merupakan suatu bentuk penelitian refleksi diri yang dilakukan untuk memperbaiki praktek yang dilakukan sendiri. Dengan demikian akan diperoleh pemahaman mengenai praktek tersebut dan situasi di mana praktek tersebut dilandaskan pada pengembangan kekuatan berpikir reflektif, diskusi, penentuan keputusan, dan tindakan oleh orang yang biasa. Adapun tujuan dari penelitian tindakan yaitu salah satu cara strategi guna memperbaiki layanan maupun hasil kerja dalam suatu lembaga, mengembangkan rencana tindakan guna meningkatkan apa yang telah dilakukan sekarang, dan 3. mewujudkan proses penelitian yang mempunyai manfaat ganda baik bagi peneliti yang dalam hal mereka memperoleh informasi yang berkaitan dengan permasalahan maupun pihak subjek yang tidak diteliti dalam mendapatkan manfaat langsung dari adanya tindakan nyata. Adapun prosedur dari penelitian tindakan. Prosedur pelaksanaan yang meliputi penetapan fokus permasalahan, perencanaan tindakan, pelaksanaan tindakan yang diikuti dengan kegiatan observasi, interpretasi, dan analisis serta refleksi apabila diperlukan. Pada tahap selanjutnya disusun rencana tidak lanjut.
menghasilkan produk tersebut. Model pengembangan dapat berupa metode model prosedural, model konseptual, dan model teoritik. Dalam penelitian pengembangan ini digunakan model prosedural karena dianggap cocok dengan tujuan pengembangan yang ingin dicapai, yaitu menghasilkan suatu produk dan menguji kelayanan. Pada penelitian pengembangan ini akan menghasilkan suatu produk media komik pembelajaran. Dan ada pun tahap-tahap penelitian R&D, penelitian dan pengumpulan data, perencanaan penelitian, pengembangan desain, dan uji coba lapangan awal, merevisi hasil uji coba, terus revisi hasil uji lapangan, ujian kelayakan, terus revisi produk atau akhir, diseminasi dan mengimplementasi produk. Adapun tipe-tipe penelitian R&D yaitu mengembangkan produk berupa alat atau media, mengembangkan produk berupa kurikulum. Dan prosedur penelitian R&D ini memaparkan prosedur yang ditempuh oleh penelitian atau pengembangan dalam membuat produk. Dalam prosedur penelitian menyebutkan sifat-sifat komponen pada setiap tahap dalam pengembangan, menjelaskan secara analisis dalam keperluan penelitian dan pengembangan, dan melakukan analisis produk yang akan mengembangkan produk awal, validasi ahli dan revisi, ujian coba lapangan skala kecil dan revisi produk, uji coba lapangan skala besar, dan produk akhir. Contoh penelitian R&D: mengembangkan multimedia pembelajaran tematik untuk siswa sekolah dasar, mengembangkan pola pembelajaran program produktif sekolah menengah kejuruan. Adapun teknik pengumpulan data: 1. Observasi. Untuk melakukan observasi, seseorang peneliti diharuskan untuk mewujudkan pengamatan di tempat terhadap objek penelitian untuk diamati menggunakan panca indera yang kemudian dikumpulkan dalam catatan atau alat rekam. 2. Kuesioner. Angket atau kuesioner adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara membiarkan beberapa pertanyaan terkait penelitian yang akan diberikan kepada responden sebelum menyebarkan kuesioner penelitian. Diharuskan untuk melakukan pengujian terkait pertanyaan ini nantinya akan digunakan sebagai alat ukur yang relevan dan realistis. Dan 3. Interview atau wawancara. Secara konsep terhadap kesamaan antara kuesioner dan interview yang membedakannya adalah suatu terjadinya proses pertukaran interview yang dilakukan secara langsung, bentuk tanya jawab atau wawancara. Dalam wawancara interview, narasumber berperan sebagai informan yang berperan sebagai sumber informan. Terus studi literatur melakukan pengumpulan studi literatur yang memiliki relevasi dan sesuai dengan apa yang dibutuhkan untuk menjunjung penelitian. Dan studi ada 5 studi dokumen. Penelitian mengandalkan dokumentasi sebagai salah satu sumber data sebagai penunjang peneliti. Sekian dari video saya. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan.